Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Apa hari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi pertama tadi kita telah mengambil bagian dari muqaddimah kitab. Di dalam muqaddimah tersebut kita bisa mengetahui apa alasan yang melandasi penulis dalam menulis kitab yang penting. Ya, di mana yang pertama adalah terjadinya dan merebaknya kesyirikan di masa beliau di segenap penjuru negeri-negeri Islam. Kemudian yang kedua adalah haramnya bagi orang yang tahu kebenaran untuk dia menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kitab ini dia akan menjelaskan tentang kesyirikan dalam dua hal, yaitu kesyirikan pada orang-orang mati, yaitu peribadatan kepada orang-orang mati. Dan juga yang kedua, dan ini lebih sedikit porsinya, namun di akhir kitab itu cukup panjang beliau berbicara tentang masalah itu, yaitu kesyirikan pada orang-orang yang masih hidup, ya, yaitu meyakini keyakinan-keyakinan yang batil pada orang-orang yang dianggap sebagai wali dan dia masih hidup. Ya. Diyakini bahwa dia memiliki kemampuan supranatural. Ya. Dalam bahasa agamanya khawarij, atau yang lebih dikenal dengan dianggap memiliki karomah. Ya, padahal bukan karomah. Karena alasan itu akhirnya dia dilulukan, dia dipuja sedemikian rupa hingga akhirnya diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang dua jenis kesyirikan ini akan dibahas dalam kitab. Nah, sebelum beliau memasuki persoalan tentang kesyirikan, dan ini akan memuat porsi yang besar dalam kitab dan butuh pada nalar yang kuat di situ. Beliau ingin memberikan kepada kita 5 pondasi dulu, karena biar ketika bicara tentang kesyirikan, dengan kita sudah mengetahui pondasi yang benar dalam masalah ini, pembahasan tentang kesyirikan akan lebih mudah. Contoh misalnya, ketika kita katakan bahwa orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW, itu mereka masih lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan orang-orang musyrikin sekarang. Dan perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang musyrikin itu adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan yang besar. Ya, karena kesyirikan itu ada dua macam, syirik kecil dan syirik besar, dan yang dibahas di sini adalah syirik besar. Ya. Orang-orang yang melakukan kesyirikan yang akbar dari peribadatan kepada selain Allah, dari mereka yang mengaku sebagai muslim. Jadi bahasa kitab, nanti Anda akan lihat sendiri di sini, bahwa ketika penulis menyebut musyrikun, ulama musyrikin, yang disebut dengan istilah-istilah tersebut itu sebenarnya bukan orang musyrikin di zaman Nabi atau orang-orang di luar agama Islam. Melainkan mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim yang melakukan praktek kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Jadi bahasanya penulis sudah menyebut dan mencap dan melabelisasi mereka itu dengan istilah musyrik. Jadi gitu ya. Ini diantara metode kita dalam memahami istilah penulis. Baik, tentu persoalan itu akan agak hangat nanti kita akan bahas pada waktunya. Sekarang kita akan masuk kepada 5 landasan. Landasan yang pertama, kata beliau, al-aslul awwal annahu qad ulima min daruratid din anna kulla ma fil Qur'ani fa huwa haqqun la batilun wa sidqun la kadhibun wa hudan la dhalalah wa ilmun la jahala wa yaqinun la syakka fihi. Bahwasanya telah diketahui secara darurat dalam agama
apa yang terdapat dalam Quran adalah kebenaran, bukan kebatilan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang meragukan hal ini, selesai sudah, kita nggak usah ngomong panjang lebar sama dia. Kenapa? Karena dia ragu akan kebenaran Quran. Jadi kita nggak usah diskusi, percuma. Karena nanti semuanya akan dilarikan kepada Quran. Ya, semua akan dilarikan kepada Quran. Ini dalil dari Quran. Tapi kalau anda sudah meragukan kebenaran Quran, kita tutup buku dari sekarang. Karena nggak ada gunanya diskusi dengan orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Dan saya yakin siapapun dia yang mengaku Muslim, dia sepakat dengan kita dalam masalah ini. Ya. Bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran adalah kebenaran bukan kebatilan, kejujuran bukan kedustaan, petunjuk bukan kesesatan, ilmu bukan kebodohan, kepastian, dan tidak terdapat sedikit pun keraguan padanya. Fadal aslun, maka pokok ini aslun la yatimmu islamu ahadin wala imanuhu, merupakan pokok yang agung, di mana tidak sah. Kalimat yatim dalam redaksi asalnya penulis itu nggak bisa kita artikan sempurna. Karena kalau orang tidak meyakini bahwa Al-Quran seluruhnya benar, sehingga dia bilang ada yang batil, kita sebut dia Muslim yang kurang imannya atau orang yang batal Islamnya. Yang pertama atau yang kedua? Itu yang kedua. Jadi kalimat la yatim, ya, ini bukan masalah amanah ilmiah. Bahwa kita tidak amanah menerjemahkan dengan tidak sah, bukan. Ya, karena dalam penerjemahan bukan modalnya bukan hanya bahasa. Kalau hanya modalnya bahasa, dia akan terjemahkan tidak sempurna, tapi akan melahirkan pemahaman yang keliru. Ya, kalau tidak sempurna berarti apa? Sah, cuman kurang iman. Padahal orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu ada yang batil, dia bukan tidak sempurna imannya. Maka kita artikan di sini dengan makna yang benar. Tidak sah keislaman seorang pun dan keimanannya sampai dia meyakini hal ini. Dan hal ini telah disepakati dan tidak diperselisihkan. Ada mujma'un alaihi wa la khilaf. Ini perkara ijma'. Jadi ini dulu pondasi. Karena kita akan banyak merujuk kepada Al-Quran. Ya, pokok yang kedua, anna rusulallah wa anbiya'u min awalihim ila akhirihim bu'ithu lidu'ai ibadah ibadi ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Bahwa rasul-rasul Allah dan para nabinya sejak yang pertama sampai yang terakhir. Utusan Allah yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Ya. Sampai yang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka diutus untuk mengajak segenap hamba, artinya semua umatnya. Ya, masing-masing rasul diutus kepada kaumnya sendiri. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus kepada jin dan manusia. Ya, bangsa Arab dan juga Ajam, non Arab. Semua diutus untuk mengajak segenap hamba, ya, agar menauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. Menauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. Apa itu tauhid? Tauhid ini pondasi agama kita. Kalau Anda rajin ibadah namun tauhidnya Anda hilang, Anda nggak punya tauhid, maka nggak ada gunanya. Karena ibadah yang paling utama dalam Islam itu meyakini hanya Allah semata, satu-satunya yang berhak diibadahi sebagai hasil dari keyakinan kita bahwa tidak ada pencipta, pemilik, pengatur kecuali Allah. Nah, ini tauhid ibadah ini yang menjadi ya seruan semua nabi dan rasul dari semenjak yang pertama siapa? Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang mengajak kepada pokok yang sama. Ya, termasuk Musa, ya, mengajak kepada kaumnya, "Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Tapi kaumnya menyimpang. Berarti orang Yahudi pada asalnya Muslim. Ya, sepakat ya, orang Yahudi itu aslinya Muslim. Ya, yang menjadikan mereka kufur itu karena meninggalkan tauhid ibadah. Paham nggak? Begitu juga Isa alaihissalam, ya, juga mengatakan kepada kaumnya,
Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak ibadah kecuali Dia. Namun orang Kristen ya menyelewengkannya, mengatakan ya Isa ibnullah, Isa anak Tuhan. Ya, sehingga mereka kufur disebabkan meninggalkan tauhid ibadah. Ya. Jadi orang Kristen itu asalnya Muslim. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firman dalam Al-Qur'an, kata Allah Jalla wa Ala, ya. Qul ta'alu, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Kemarilah kalian, ya. Qul ta'alu, ya. Ila apa? Ila kalimatin sawa'in, kepada kalimat yang menjadi titik temu antara kami dan kalian. Ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu, katakanlah wahai Muhammad kepada ahlul kitab. Man? Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Kristen. Mereka semua diseru ila kalimatin sawa, kembalilah kalian kepada kalimat yang menjadi titik temu bainana wa bainakum, antara kami dan kalian, alla na'budu illallah, untuk kita jangan beribadah kecuali kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai sesembahan di samping Allah. Ya, jadi ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain mengabarkan kepada kita bahwa orang ya Yahudi, Kristen, bahkan semua ya kaum yang Allah utus kepada mereka seorang rasul, pada asalnya mereka yang tadinya menyambut dakwah nabinya, mereka adalah muslimun, pada asalnya mereka muslim, ya, hingga akhirnya terjadi ya penyimpangan dalam agama mereka, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Kalau orang Yahudi Kristen yang asalnya muslim bisa kafir, dan mereka tidak merasa kafir. Ada orang Yahudi mengaku saya kafir, ada? Enggak ada. Ada orang Kristen merasa saya ini kafir, ada? Enggak. Begitu juga pengikut Muhammad yang diseru kepada la ilaha illallah, ya, tidak sedikit dari mereka merasa muslim padahal jatuh kepada kesyirikan. Jadi ini menunjukkan kita untuk berada dalam kondisi waspada, ya, bahwa tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, ya, kata penulis, ya, fa kullu rasulin awwala ma yaqra'u bihi asma' qaumih. Semua rasul, ya, yang pertama mereka perdengarkan ke telinga kaumnya adalah firman Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Semua rasul dari Nuh sampai Muhammad SAW. Ini memberi kepada kita dua pelajaran. Yang pertama, dakwah semua nabi dan rasul tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Yang kedua, bahwa dalam dakwah yang harus didahulukan adalah tauhid sebelum yang lain. Ya. Sebelum yang lain. Alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatilah aku. Kemudian kata penulis, wa hadha huwa alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah. Inilah yang terkandung pada ucapan la ilaha illallah. Jadi seruan para nabi dan para rasul kepada kaumnya agar kaumnya itu mengibadahi Allah semata. Itulah ya kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak paham makna la ilaha illallah, pada hakikatnya di sisi Allah dia belum muslim. Ada orang Islam tumbuh besar
ya, siang dan malam mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia nggak paham la ilaha illallah. Di dunia dia muslim, tapi di sisi Allah laisa muslim, belum menjadi muslim. Karena dituntut dari la ilaha illallah bukan cuma ucapan lisan, namun juga apa? Keyakinan, ya, keyakinan dalam hati, dan juga aplikasi dalam kehidupan, amalan dengan Allah Taala. Dan jaga-jaga diri, jangan sampai terjatuh kepada pembatal-pembatal. Pembatal la ilaha illallah. Ini bukan persoalan ringan, ya. Ini pembahasan seperti ini dulu di awal-awal dakwah salafiyah, ya, rame di Indonesia. Tahun 90-an pembahasan tentang pembatal keislaman itu rame. Pembahasan tentang qawaidul arba'ah itu rame. Pembahasan tentang tauhid itu rame. Ya. Cuman sekarang yang ramenya justru ya pesertanya. Pembahasan tentang tauhidnya sepi. Ini kajian-kajian seperti ini kajian yang jarang. Khusus di zaman sekarang. Ya. Karena Anda harus siap untuk dijauhi. Anda harus siap untuk dikucilkan. Anda harus siap untuk dimusuhi. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika turun kepadanya wahyu, kemudian dibawa oleh Khadijah menemui siapa? Waraqah. Ya, seorang yang ketika masa jahiliyah sudah beragama Kristen. Nah, dia membaca Alkitab, diceritain sama Nabi SAW kepada Waraqah apa yang dia lihat, yaitu Jibril. Apa kata Waraqah? Yang datang kepadamu itu namus, yang pernah datang juga kepada Musa. Wallahi, demi Allah, lau kuntu jazaan, andaikan aku ketika kamu diusir oleh kaummu, aku ini masih muda, karena aku akan membelamu, aku akan menolongmu, aku akan menjadi penyokongmu. Ya. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu. Kemudian Nabi nanya, aw mukhrijiyahum, memangnya mereka akan mengusirku? Apa kata orang? Nggak ada seorang pun membawa seperti yang kamu bawa, kecuali mereka akan disakiti dan akan, ya, diusir oleh Allah. Itu konsekuensi. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang, ya, jauh dari tauhid. Fa inna mada'atir rusul ummamaha ila qawli hadhil kalimah wa i'tiqadi ma'naha. La mujarrad qawliha bil lisan. Dahulu para rasul mengajak umat mereka untuk mengucapkan kalimat ini. Nabi bilang kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan menang. Apa kata kaumnya? Aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan itu cuma satu? Karena mereka pengennya nyembah Allah, nyembah juga selain Allah. Jadi jangan anggap ya orang musyrikin dan nyembah Allah. Ini poin. Jangan kalian anggap orang musyrikin itu nggak nyembah Allah. Bahkan mereka itu patungan buat renovasi Ka'bah. Coba tuh baca sirah. Patungan buat renovasi Ka'bah, dan mereka berikrar nggak boleh ada masuk dalam biaya renovasi harta haram. Artinya mereka mengagungkan Allah. Bahkan ketika mereka mau merenovasi Ka'bah, saat mereka mau menghancurkan dulu nih bangunan, mereka takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ditenangkan, kita membangun, ya, untuk memperbaiki. Ya, maka akhirnya mereka pun berani. Artinya apa? Artinya mereka mengagungkan Allah, mereka takut kepada Allah, mereka mencintai Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah. Orang musyrik itu cinta kepada Allah. Jadi kalau Anda menganggap bahwa orang musyrik itu nggak ibadah sama Allah, dari sekarang Anda udah keliru. Maka ketika ada orang mengaku muslim, kemudian di samping itu mereka melakukan kesyirikan, kemudian kita bilang orang ini telah musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita disanggah yang dibilang dia kan juga sholat, maka apa kita bilang? Abu Jahal juga ibadah. Abu Jahal juga ibadah kepada Allah, namun ibadahnya nggak perlu dari sisi Allah. Ya, Abu Lahab juga udah duluan ibadah kepada Allah. Ya, udah pergi haji duluan, udah tawaf duluan, udah sa'i duluan, udah talbiyah duluan. Ya, sebelum Pak Haji kita itu mereka udah haji.
Jadi kondisi bahwa seorang itu mengibadahi Allah itu bukan jaminan bahwa dia nggak musyrik. Kenapa? Karena orang musyrikin di zaman Nabi musyrik walaupun mereka sudah ibadah kepada Allah. Nah, ini masalah besar sekali, Pak. Ya. Udah ibadah aja belum selamat, gimana lagi yang nggak ibadah sama Allah? Maka orang komunis, ateis, kafir nggak boleh ragu, karena mereka bukan hanya musuh Islam, namun memusuhi semua agama. Ya kan? Semua agama mereka musuh. Ya. Berarti ya, dahulu para rasul mengajak umat mereka untuk mengucapkan kalimat ini dan meyakini maknanya. Jadi harus disertai dengan ucapan lisan. Kemudian juga ucapan lisan harus disertai dengan meyakini maknanya. Kebenarannya harus diyakini. Artinya apa? Dia harus yakin bahwa yang benar cuma la ilaha illallah. Selain dia nggak benar. Nggak boleh dia, saya mengucapkan la ilaha illallah, namun saya juga percaya bahwa orang Kristen itu benar, orang Yahudi itu benar, para penyembah kubur juga benar, semuanya sama-sama berjalan menuju Allah. Oke, gimana coba? Ini secara logis saja nggak bisa diterima oleh logika. Anda meyakini la ilaha illallah, namun Anda juga meyakini yang bertentangan dengan la ilaha illallah sebagai kebenaran. Itu orang-orang pintar yang ngomong begitu. Ya, orangnya kena racun liberal. Tapi mereka nggak logis. La ilaha illallah menetapkan bahwa yang berhak diibadahi cuma satu Allah SWT. Namun non Muslim meyakini bahwa selain Allah juga berhak diibadahi. Kef yang ini benar, ini juga benar. Gimana bisa begitu? Ya. Nah, jadi yang kedua harus sertai dengan keyakinan. Apa yang dengan keyakinan? Anda paham maknanya, makna la ilaha illallah. Kemudian Anda yakini bahwa dia satu-satunya yang yang lainnya batil. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Yang demikian itu karena hanya Allah yang berhak diibadahi dan selain Allah enggak berhak diibadahi. Ya, dan bahwasanya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan. Jadi kalau seorang cuma mengucapkan dengan lisan terus dianggap dia muslim padahal dia enggak meyakini kebenarannya, ya, berarti harusnya orang munafik muslim. Sedangkan orang munafik, siapa orang munafik itu? Yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Apa kata Allah? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa la tajida lahum nasir. Orang-orang munafik tempatnya di lembah neraka yang paling dalam. Kita sepakat bahwa orang munafik tidak muslim di akhirat, walaupun di dunia orang munafik di dunia muslim enggak? Karena kita nggak tahu, Pak. Jadi orang munafik itu kalau Nabi sholat dia sholat, kalau Nabi puasa dia puasa, Nabi jihad dia jihad. Kenapa? Kalau dia terang-terangan menampakkan kekufurannya, kafir dia. Maka orang-orang liberal di sekarang di kita yang terang-terangan menampakkan kekufuran nggak disebut munafik, karena nggak sesuai secara definisi. Definisi itu apa, Tifak? Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Sedangkan orang-orang liberal, apa yang mereka tampakkan? Islam atau kekufuran? Kekufuran. Maka mereka secara definisi pantas nggak disebut munafik? Nah, mereka kafir. Mereka orang-orang kafir. Ya, yang menuntut ya tafsir itu harus diganti ya dengan tafsiran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya ada itu di kampus-kampus ilmu, ya, apa itu? Penafsiran ulang. Ya. Harus ditafsirkan ulang. Ya. Kemudian juga ya, menganggap bahwa penegakan hukum Islam itu tidak relevan. Ya, tidak relevan lagi dengan zaman, menganggap bahwa hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Quran. Silakan. Bebas kok, negara demokrasi. Cuman jangan anggap bahwa Anda muslim. Kita sebagai orang muslim ya juga dilindungi oleh undang-undang untuk meyakini Anda kafir. Ya. Ini bahasa dilindungi dengan undang-undang kan dengan tanda kutip juga ya.
Kita gunain aja ininya mereka. Keyakinan kita kan juga dilindungi. Karena tidak selaras dengan definisi. Ya. Wassallallahu alaihi. Jadi bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan. Kalau sekedar mengucapkan dengan lisan Anda muslim, berarti orang munafik di zaman Nabi muslim. Selamat orang munafik. Terus apa makna la ilaha illallah itu? Kalau maknanya adalah huwa ifradullah bil ilahiyah wal ibadah. Kamu menunggalkan, menjadikan hanya Allah satu-satunya yang berhak menerima peribadahan. Ya. Wan nafyu lima yu'bad min dunihi, dan menafikan, maksudnya menafikan artinya menolak ya apa-apa yang diibadahi selain Allah. Menolak apa? Isa sebagai yang diibadahi. Kita yakin itu peribadatan yang batil. Ya. Apalagi ya Siddhartha Gautama sebagai yang berhak diibadahi, kita yakini peribadatan kepadanya batil. Harus itu kita meyakini begitu. Orang menyembah Nyiro Kidul, kita harus meyakini peribadatan kepadanya batil. Dan nggak boleh diam, nggak boleh diam-diaman, nggak boleh. Anda sebagai muslim, karena kalau Anda nggak bisa menampakkan dengan terang-terangan akidah Anda, maka yang wajib ketika itu Anda hijrah dari sini. Ya, konsekuensinya gitu. Harus ada izharuddin. Apa itu izharuddin? Menampakkan agama, menampakkan saya muslim, dia kafir. Ya. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqul ishhadu bi anna muslimun. Katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami orang-orang muslim. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam catatan kakinya tentang usul salasah, ketika menerangkan faqul ishhadu bi anna muslimun, katakanlah bahwa kami ini muslim, ai hum kuffar. Maknanya bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi harus berani dan harus bisa. Ya. Mengatakan Yahudi kafir, Kristen kafir, ya. Dan itu ya, sudah tuntutan Anda menjadi muslim. Kalau nggak bisa dan Anda diintimidasi karena mengucapkan itu, ya, berarti cari tempat, bumi Allah luas. Ini persoalan bukan persoalan yang ringan, Bapak Adin Allah. Maka maknanya adalah memurnikan Allah dalam ilahiyah, yaitu hak diibadahi. Artinya bahwa hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Dan memurnikan Allah dalam ibadah. Jadi ada ilahiyah, itu hak Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Dan ada ibadah itu fi'lul abd, perbuatan hamba. Artinya Anda nggak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Jadi ada dua. Yang pertama, Anda yakini hanya Allah yang berhak diibadahi. Tapi Anda juga harus ibadah kepada Allah saja. Perbuatan Anda nggak boleh mengibadahi selain Allah. Atau Anda nggak ibadahi Allah sama sekali. Anda cuma meyakini hanya Allah yang ibadahi, kemudian perbuatan Anda nggak ibadah kepada Allah sama sekali. Nggak bisa juga. Jadi ada dua, ilahiyahnya dan juga yang kedua apa? Ubudiyah. Ilahiyah itu hak Allah sebagai satu-satunya yang ibadahi. Ubudiyah itu fi'lul abd, perbuatan hamba. Bahwa hamba hanya boleh mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Dan menafikan, yaitu menolak peribadatan kepada selain Allah. Apapun itu, ya, peribadatan kepada Allah Anda harus tahu. Apapun itu, dan berlepas diri darinya. Pokok ini tidak ada keraguan akan kandungannya, dan tidak sah iman seseorang, tidak sah Islamnya sampai mengetahui dan merealisasikannya. Jadi kalau kita belum mengetahuinya, ya eman-eman, ya dikasih umur panjang 60 tahun nggak ngerti tauhid, ya nggak merealisasikan tauhid. Ya. Jadi ini dua pokok tadi dimuliakan Allah dengan mukaddimah, semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh langsung apa? Insya Allah kalau nggak ada halangan, sepekan sekali ya, tiap Sabtu malam Ahad
kita bahas ini. Kita cuma baca matanya aja. Syarahnya sih bakal jadi panjang, cuma kita baca matanya aja, kita jelasin matanya. Ya insya Allah dalam beberapa pertemuan kita bisa tamatkan. Betul. Ada pertanyaan atau kita lihat coba di kolom komentar ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.